Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid Fatal Kafi, NPM 1911010475. Kelas K semester 5. Saya di sini akan mempresentasikan proposal yang berjudul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi masalah kenakalan siswa di Muhammadiyah, Sukarami, Bandar Lampung. Diajukan untuk melengkapi tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan Islam, dosen pengampu Rica Putri Aprila, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Berkat limpahkan rahmat, karunia dan kuasanya, penyusun mampu menyelesaikan tugas proposal ini. Salawat beserta salam juga disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam menyelesaikan proposal ini, penyusun melakukan metode penelahan melalui studi pustaka dan dari bahan bacaan media lainnya yang bertujuan untuk melengkapi materi atau data-data penyusun proposal ini. Penyusun proposal ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Karena itu diperlukan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaannya, dan semoga proposal ini dapat menjadi manfaat bagi semua pihak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya bab 1, pendahuluan, latar belakang. Setiap orang menyadari bahwa harapan di masa yang akan datang terletak pada putra-putrinya, sehingga hampir setiap orang berkeinginan agar putra-putrinya kelak menjadi orang yang berguna. Oleh karena itu telah adanya pembinaan yang terarah bagi putra-putrinya sebagai generasi penerus bangsa, sehingga mereka dapat memenuhi harapan yang dicita-citakan. Berbicara mengenai kenakalan siswa merupakan masalah yang dirasakan sangatlah penting dan menarik untuk dibahas, karena seseorang yang namanya siswa merupakan bagian dari generasi muda, adalah aset nasional dan merupakan tumpuan harapan bagi masa depan bangsa dan negara serta agama. Untuk mewujudkan kesemuanya demi kejayaan bangsa dan negara serta agama kita ini, maka sudah berat tentu menjadi kewajiban dan tugas kita semua, baik orang tua, guru, pemerintah, untuk mempersiapkan generasi muda menjadi generasi yang tangguh dan berwawasan, berpengetahuan yang luas, dengan jalan membimbing dan mengarahkan mereka semua sehingga menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab secara moral. Berkaitan dengan hal ini, maka Winarno Surakman menyatakan, adalah suatu fakta dari dalam sejarah pembangunan umat yang akan memelihara kelangsungan hidupnya untuk senantiasa menyerahkan dan mempercayakan hidupnya di dalam tangan generasi yang lebih muda. Itulah yang kemudian memikul tanggung jawab untuk memelihara kelangsungan hidup umat, tetapi juga meningkatkan harkat hidup tersebut. Apabila generasi muda yang bentuk kenakalan siswa ini berbeda, seperti lainnya di MA Muhammadiyah Sukarami, Bandar Lampung, namun yang sangat jelas telah melanggar hukum, norma agama, dan tuntunan sosial ke masyarakat, dan pada akhir-akhir ini sering terjadi adanya berbagai bentuk kenakalan yang dilakukan oleh siswa, misalnya mabuk-mabukan, menggunakan obat-obat terlarang, berbuat kejahatan yang merusak ketenangan umum, kebut-kebutan di jalan raya, berkelahi, merampok, dan lalu sebagainya. Sudah barang tentu kondisi seperti ini sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional dan mengambil tujuan nasional. Adakah yang menimbulkan kenakalan tersebut? Barangkali jawab pertanyaan inilah yang dapat dipakai sebagai landasan berpijak untuk menemukan berbagai alternatif pemecahannya. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut, yaitu 1. Bagaimana bentuk-bentuk kenakalan siswa di MA Muhammadiyah Sukarami, Bandar Lampung. 2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan siswa di MA Muhammadiyah Sukarami, Bandar Lampung. 3. Bagaimana peran guru PAI dalam mengatasi kenakalan siswa di MA Muhammadiyah Sukarami, Bandar Lampung. 4. Tujuan penelitian. 1. Mengacu pada rumusan masalah yang telah tersebut di atas, maka tujuan penelitian dan pembahasan adalah 1. Mengacu pada rumusan masalah yang telah tersebut di atas, maka tujuan penelitian dan pembahasan adalah MA Muhammadiyah Sukarami, Bandar Lampung.
2. Ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kenakalan siswa di MA Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. 3. Ingin memperoleh gambaran tentang peranan apa saja yang dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi masalah kenakalan siswa di MA Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. Keempat, kegunaan penelitian. Adapun harapan dari penulisan, semoga penelitian ini berguna. 1. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga yang dapat dijadikan sebagai bekal bagi peneliti. Kedua, peneliti ini dapat memberikan wawasan yang luas sehingga peneliti dapat tanggap terhadap keadaan yang dihadapi. Kedua, bagi sekolah, sebagai bahan penimbangan mengambil kebijakan dalam mengantisipasi adanya kenakalan siswa. Kelima, ruang lingkup pembahasan. Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, dan agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam dan sistematis, maka penulis perlu memberikan ruang lingkup yang berkaitan dengan, yaitu 1. Bentuk-bentuk penyebab kenakalan siswa di MA Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. 2. Faktor-faktor penyebab kenakalan siswa di MA Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. 3. Tindakan dan usaha guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi masalah kenakalan siswa di MA Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. 6. Sistematik pembahasan. Untuk mempermudah dalam pembahasan ekskripsi ini, maka penulis membagi pembahasan dalam beberapa bab yang terdiri atas bab, yaitu bab 1, pendahuluan. Kedua, bab kajian teori. Bab 3, metodologi penelitian. Selanjutnya masuk bab 2, kajian teori. Pembahasan tentang guru pendidikan agama Islam. 1. Pengertian guru pendidikan agama Islam. Menurut Ngalim Murwanto dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam Teoritis dan Praktis, guru adalah orang yang pernah memberikan suatu ilmu dan kepandaian tertentu kepada seseorang atau kelompok orang. Sedangkan guru sebagai pendidik adalah seseorang yang berjasa. Menurut kajian derajat dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, guru adalah pendidik profesional karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak orang tua. Seorang guru adalah pendidik yang profesional, maksudnya adalah menjadi seseorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas, sikap yang baik, bisa dijadikan tauladan oleh anak didiknya, dan menjadi orang tua yang baik bagi siswa. Dengan adanya pendidik yang profesional, maka diharapkan bisa menciptakan hasil yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seorang guru memiliki 2 tugas, yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik adalah membimbing anak-anak atau memimpin mereka agar memiliki tabiat dan kepribadian yang utama, insan kamil. Sedangkan mengajar adalah memberikan pengetahuan kepada anak agar mereka dapat mengetahui peristiwa-peristiwa, hukum-hukum atau proses dari suatu ilmu pengetahuan. Maksudnya adalah tugas guru yaitu membentuk kepribadian anak didik yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan serta berguna bagi bangsa dan negara. Kedua, tugas dan tanggung jawab guru pendidikan agama Islam. Guru memiliki tugas yang tidak ringan. Terlebih lagi guru pendidikan agama Islam di sekolah, karena guru harus menghadapi keragaman pribadi dan pengalaman agama yang dibawa oleh anak didiknya di rumah masing-masing. Ada anak yang memiliki sikap positif terhadap agama karena orang tuanya tekun beragama dan sudah barang tentu di dalam pribadinya telah banyak terdapat unsur-unsur keagamaan. Maka dia mengharapkan agar guru agama dapat menambah pengalamannya dalam agama. Mungkin pula terdapat anak yang orang tuanya mempunyai sikap yang kurang peduli terhadap pendidikan agama, sehingga anak mempunyai pengetahuan yang kurang terhadap pendidikan agama dan membuat anak tersebut tidak tertarik pada pelajaran pendidikan Islam karena kurang perhatian orang tua terhadap agama. Selanjutnya, pembahasan tentang kenalan remaja. 1. Pengertian remaja. Menurut Meniseri Sulastri Rifai, remaja adalah pemuda-pemudi yang berada pada masa perkembangan disebut masa adolescence atau masa remaja menuju masa kedewasaan. Masa ini merupakan saraf perkembangan dalam kehidupan manusia, di mana seseorang sudah tidak dapat disebut anak kecil lagi, tetapi juga belum dapat disebut orang dewasa. Taraf perkembangan ini pada umumnya disebut masa percobaan atau masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan. Masa remaja adalah masa
peralihan diri anak menjadi dewasa yang dimulai dengan timbulnya tanda-tanda puber yang pertama dan berakhir pada waktu remaja mencapai kematangan fisik dan mental. Hakikat remaja adalah di saat menemukan dirinya sendiri, meneliti sikap hidup dan lama dan mencoba dan yang baru untuk menjadi pribadi yang dewasa. Kedua, pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja bisa diartikan sebagai suatu kelalaian tingkah laku, perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asosial dan melanggar norma-norma dalam masyarakat. Sedang ditinjau dari segi agama, jelas sudah bahwa apa yang dilarang dan apa yang di seluruh agama. Dan sudah barang tentu semua yang dianggap oleh umum sebagai perbuatan nakal dan adalah hal-hal yang dilarang agama. Kenakalan remaja adalah suatu penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh remaja hingga mengganggu ketentraman diri sendiri dan orang lain. Bila ditinjau dari segi ilmu jiwa, maka kenakalan adalah sebagian manifestasi dan gangguan jiwa atau akibat dari tekanan batin yang tidak dapat diungkapkan dengan wajah. Atau dengan kata lain bahwa kenakalan anak remaja adalah ungkapan dari ketegangan perasaan, kegelisahan dan kecemasan atau tekanan batin. 3 jenis-jenis kenakalan remaja. Masalah kenakalan merupakan masalah yang terjadi menjadi perhatian orang di mana saja. Masalah ini semakin dirasakan dan meresahkan masyarakat, terutama di lingkungan sekolah. Jason membagi kenakalan remaja ini menjadi 4 jenis, yaitu 1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, pemerkosaan, perampokan, dan pembunuhan dan lain-lain. 2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti perusakan, pencurian, dan lain-lain. 3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain seperti pelacuran, penyalahgunaan obat, dan juga hubungan seks sebelum menikah. Terakhir, kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara pergi dari rumah atau membantah perintah orang tua dan sebagainya. 4. Faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Dalam menanggapi banyak kasus yang menimpa pada anak remaja, khususnya pada pelajar, kita kembali terhadap kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya. Orang tua dianggap kurang mampu menanamkan keimanan pada anaknya. Lingkungan yang kurang mendukung juga ikut dianggap sebagai penyebabnya. Walaupun itu ikut dianggap tanggung jawab secara garis besar, faktor kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi 3, yaitu faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor keluarga. 1. Kurangnya perhatian pada anak. 2. Kurang tauladan dari orang tua. 3. Kurang pendidikan agama dalam keluarga. 4. Keadaan sosial ekonomi rendah. 5. Broken home. Kedua, pengaruh teman sekolah. Anak-anak yang masuk sekolah tidak semuanya berwatak baik. Mereka juga ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar, yang kerap menjadi pengaruh pada teman lainnya. Ketika hubungan guru dengan siswa. Guru di sekolah harus memiliki peranan penting dalam membantu remaja untuk dewasa. Namun, dewasa ini sering terjadi pelakuan guru yang tidak adil, hukuman atau sanksi-sanksi yang kurang menjunjung tercapai tujuan pendidikan, ancaman yang tidak putus-putus disertai disiplin yang terlalu ketat. Terakhir, 4. Keadaan masyarakat. Remaja mengalami sosialisasi dalam hidup di tengah-tengah masyarakat. Pengaruh baik dan buruk selalu muncul. Yang selanjutnya, peran guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kenakalan remaja. 1. Peran preventif guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kenakalan remaja. Usaha untuk mengatasi kenakalan siswa secara preventif, yaitu asas yang bersifat mencegah supaya jangan sampai terjadi. Maksudnya, usaha yang dilakukan sebelum anak siswa terlibat atau melakukan kenakalan yang mengarah pada pelanggaran norma atau hukum yang berlaku. Secara garis besar, beberapa tindakan preventif yang dapat dilakukan di antaranya: 1. Memberi pendidikan agama secara baik kepada siswa.
Kedua, pengisian waktu luang yang teratur. Ketiga, senantiasa tanggap terhadap gejala penyimpangan tingkah laku yang bersifat negatif sebab pengaruh dari luar. Selanjutnya, peran kuratif guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kenakalan remaja. Istilah kuratif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian dalam memberikan pertolongan pada remaja siswa yang terlibat kenakalan. Guru harus mengetahui dan memahami jenis-jenis kenakalan yang dialami siswa. Satu, untuk mengatasi kenakalan siswa karena keretakan keluarga, hal yang dapat dilakukan antara lain: satu, membantu memulihkan kembali suasana tenang dan tentram dalam keluarga. Dua, mengadakan pembicaraan dengan remaja dari hati ke hati dengan orientasi masalah yang dihadapi dengan bentuk tolak pada agama. Tiga, arah pembicaraan dari hati ke hati untuk membantu anak menumbuhkan kesadaran dirinya pada seni agama. Kemudian anak diajak aktif menjadikan tugas keagamaan seperti sholat, puasa, zikir, senantiasa mengingat Allah, dan lain-lain. Kedua, cara mengatasi anak nakal disebabkan oleh keluarganya kurang perhatiannya dan kasih sayang orang tua. Satu, hal yang penting dilakukan adalah kesadaran orang tua untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada anak yang bermasalah tersebut. Kedua, setelah anak tenang dan tentram, maka kepadanya diberikan arahan dan nasihat yang bersifat agamis atau keagamaan. Ketiga, mengajak anak untuk aktif menjalankan ibadah, mengikuti sertakan mereka pada perkumpulan atau organisasi keagamaan Anda, guna menambah pengetahuan keagamaan yang dimilikinya. Keempat, peran penting dari orang tua hendaknya anak yang telah menemukan kesadaran senantiasa memberi perhatian. Contoh di atas merupakan salah satu tindakan kuratif dalam mengatasi kenakalan remaja atau siswa. Bimbingan di sekolah merupakan suatu proses bantuan kepada anak didik yang dilakukan secara terus-menerus supaya anak didik dapat memahami dirinya sendiri. Bab 3. Metodologi penelitian. Pendekatan data dari jenis penelitian. Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kuratif. Sebab itu pendekatan dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskripsi kualitatif ini dapat melaksanakan penelitian memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Meningkatkan pada deskripsi secara alamiah dan data-data yang dikumpulkan berasal dari observasi, interview, dan dokumentasi, serta untuk memperluas data dengan menyebarkan angket, sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah menggambarkan realitas. B. Lokasi penelitian. Berangkat dari analisis yang ada serta pemasaran lakukan guru mendukung penelitian tentang upaya guru pendidikan nasional. Ketiga, 7 metode penelitian. 1. Populasi. Dalam melakukan penelitian terdapat dahulu harus ditentukan keseluruhan objek yang dijadikan sebagai sumber informasi. Kedua, sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Jadi yang dimaksud sampel di sini adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Karena dalam pengambilan sampel harus mewakili populasi yang ada, sehingga dalam pengambilan tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa sebuah bimbingan yang matang terhadap karakteristik populasi. Keempat, tahap-tahap penelitian. 1. Orientasi. 2. Tahap pengumpulan data lapangan. 3. Tahap pengumpulan data. Bahwa prosedur pertama ialah mengetahui sesuatu tentang apa yang belum diketahui. Tahap ini dikenal sebagai tahap orientasi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang tepat tentang latar penelitian. Tahap kedua adalah tahap eksplorasi fokus. Pada tahap ini mulai memasuki proses pengumpulan data, itu cara-cara digunakan dalam pengumpulan data. Dan tahap ketiga adalah merencana tentang teknik yang digunakan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data. Kelima, teknik pengumpulan data. 1. Metode interview. Penulis juga mengadakan pertanyaan secara bebas sehingga terkesan tidak terlalu kaku dan diambil sambil bercanda. Pertanyaan tersebut mengalir sehingga wawancara terlihat luas. 2. Metode observasi. Metode observasi adalah pengamatan secara sistematis. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan, lokasi, kondisi, serta objek. 3. Metode dokumentasi.
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengkaji. Dokumentasi dari asal katanya dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Keenam, analisis data. Dalam menganalisis data untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan objek sebagai hasil penelitian digunakan analisis sesuai dengan data-data yang ada untuk mendapatkan kejelasan dari data yang telah disampaikan. Ketujuh, teknik pengecekan keabsahan data. 1. Triangulasi data, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamat dengan hasil interview. Kedua, triangulasi metode. Dilakukan penelitian untuk pencarian data tentang fenomena yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda, yaitu wawancara, observasi, dan demonstrasi hasil. Ketiga, triangulasi sumber yang dilakukan penelitian dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan pada yang diperoleh oleh penelitian baik dilihat dari dimensi, waktu, maupun sumber lainnya. Misalnya membandingkan data yang diperoleh melalui interview baik dengan guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.